Pada tahun 2021, pemerintah Republik Indonesia telah menaikkan cukai rokok sebesar 12,5%. Cukai rokok naik selain untuk pemasukan negara, jadi cara pemerintah untuk menekan pengguna rokok, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur. Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5%. Cukai rokok merupakan sebuah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi konsumsi rokok bagi orang-orang di bawah umur. Dan juga ini pastinya akan berdampak pada industri, lapangan pekerjaan, dan pembuatan rokok ilegal itu sendiri. Artikel yang dilansir dari Reuters membahas tentang keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk menaikkan pajak atau cukai tidak langsung atas penggunaan rokok untuk mengurangi jumlah permintaan rokok oleh penduduk yang mayoritas di bawah usia dewasa. Istilah pajak tidak langsung atau indirect tax mengacu pada tujuan lain termasuk meningkatkan jumlah uang yang diperoleh oleh pemerintah pada tahun 2020 yang diperkirakan akan mencapai 173 triliun rupiah atau setara dengan 12,36 miliar US dollar. Harga rokok di Indonesia serta pajak terkait sekarang masih lebih tinggi daripada rata-rata di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas jika kita ukur dalam dolar internasional berdasarkan Purchasing Power Parity atau PPP atau dalam Indonesia paritas daya beli. Dengan WHO atau World Health Organization merekomendasikan kenaikan cukai sehingga semua pajak tembakau mencapai setidaknya 70% dari harga eceran untuk produk tembakau, jelas bahwa masih ada ruang untuk kenaikan cukai rokok di masa depan untuk membantu membawa tingkat prevalensi penggunaan tembakau turun. Rokok dianggap sebagai barang yang merugikan masyarakat atau the merit goods, yang biasa kita bisa bilang atau kita bisa definisikan sebagai produk yang dianggap berbahaya atau tidak dapat diterima secara sosial. Ini mengacu pada komoditas apapun yang memiliki eksternalitas negatif sebagai akibat dari konsumsinya. Pasar rokok adalah salah satu contoh market failure yang paling terkenal. Ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang memiliki dampak besar pada keputusan pembelian konsumen. Diperkirakan kalau harga setiap bungkus rokok di pasaran naik akibat kenaikan ini, maka demand atau permintaan akan turun drastis. Tapi, karena ini adalah barang adiktif, permintaan akan menjadi tidak elastik, yaitu tidak akan banyak berubah sebagai akibat dari perubahan harga. Dan sebagai akibatnya konsumen akan menanggung sebagian besar pajak. Akibatnya juga pendapatan pemerintah melalui pajak akan meningkat dan meningkatkan jumlah uang yang akan tersedia untuk dibelanjakan nantinya. Kalau di Amerika, pajak adalah alat yang sangat efektif untuk mencegah penggunaan rokok oleh kaum muda. Orang-orang muda atau anak-anak muda itu lebih responsif terhadap kenaikan pajak karena beberapa alasan, misalnya keuangan, pendapatan mereka yang lebih rendah, sehingga membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga sedikit pun, dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk merokok dibandingkan dengan perokok yang biasanya usianya lebih tua dari mereka, yang membuat mereka cenderung tidak terlalu kecanduan. Meskipun tidak dipelajari secara luas gitu, kenaikan pajak untuk produk tembakau lainnya seperti cerutu atau sigar dan tembakau tanpa asap menghasilkan hasil yang serupa dalam hal mengurangi prevalensi dan konsumsi. Sebuah studi tentang kenaikan pajak federal 2009 pada tembakau tanpa asap menyebabkan setidaknya 135.000 lebih sedikit pengguna segera setelah kenaikan itu berlaku. Akibatnya, penting untuk mengenakan pajak pada semua produk tembakau termasuk rokok elektrik dan produk-produk yang telah diberikan status risiko dan dimodifikasi oleh FDA atau Food and Drug Administration pada tingkat yang cukup tinggi untuk mencegah penggunaan tembakau oleh kaum muda. Hanya dengan demikian, struktur pajak yang berbeda dapat bekerja untuk nantinya mendorong orang dewasa untuk berhenti. Selanjutnya, pajak tembakau pada semua produk harus meningkat dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa untuk setiap kenaikan 10% harga rokok, konsumsi rokok secara keseluruhan berkurang 3 hingga 5%. Dengan demikian, semakin tinggi pajak, semakin tinggi penurunan penggunaan tembakau pastinya. Pada saat yang sama, karena adanya efek secara alami yang berkurang seiring waktu, penting untuk menaikkan pajak secara berkala untuk memastikan nantinya penurunan penggunaan tembakau yang berkelanjutan itu memang turun. Okay, that's it for now. Stay tuned for another episode. Cheers.